Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan yang keenam. Ya, hari ini pertemuan kita yang keenam dengan judul materi kita adalah pompa. Ya, mungkin pompa ini sudah sangat familiar bagi kalian semua. Ya, punya di rumahnya masing-masing. Jadi apa sih pompa itu kan itu dia ya. Sebelum kita beranjak ke sana, mungkin pompa ini adalah kita coba lihat dulu dengan yang namanya sebuah zat. Zat itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi maksud dari yang menempati ruang adalah yang memiliki volume. Kalau dia tidak ada volumenya, maka dia tidak disebut dengan zat. Zat cair, ya. Zat dalam dunia fisika mungkin ada zat cair, zat padat, dan zat gas, ya. Tapi ya pada pompa sering digunakan adalah zat cair, itu air, minyak, ya. Itu adalah zat di mana volumenya mengikuti bentuk wadah. Jadi wadahnya itu yang mengikuti volumenya. Zat cair merupakan salah satu jenis fluida, yaitu fluida yang merupakan zat yang mengalir. Kalau di sini tadi saya bilang bahwa fluida itu adalah sesuatu yang dapat merubah bentuknya sendiri, ya, dapat merubah bentuknya sendiri, berapapun tekanan yang diberikan olehnya, ya. Ciri zat cair itu adalah bentuk berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya selalu tetap. Susunan partikel agak teratur, jarak antara partikelnya renggang, partikelnya dapat bergerak bebas, gayanya tarik-menarik antara partikel yang lemah. Lemahnya gaya tarik-menarik ini mengakibatkan bentuk zat cair yang dapat berubah. Ada zat cair hanya diketahui adalah ukuran volumenya, ya. Oke, lanjut. Kita akan melanjutin materinya adalah pompa. Dalam hukum alam mungkin kita mengenal bahwa air atau fluida cair itu akan mengalir dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kan gitu dia ya. Nggak akan mungkin air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nggak akan mungkin. Ya. Tidak ada bisa mengalir dia. Tapi kalau dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, maka cairan atau air itu akan mengalir, ya. Maka bagaimana caranya kalau dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi? Apakah mungkin kita dulu pernah lihat orang menimba pakai sumur ya, menimba sumur ya dengan ember gitu ya. Jadi air diangkat. Nah, itu juga memindahkan. Tapi ada satu alat yang disebut dengan pompa. Pompanya ini kita gunakan, kita pakai, kita pergunakan agar menghemat, lebih efisien dan efektif, ya. Jadi pompa itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut, ya. Itulah yang disebut dengan pompa. Jadi kalau dulu mungkin orang menimba air dari sumur, mungkin bilang tidak efektif, tidak efisien, ya. Nah, dalam konteks ini pompa dibagi. Ada pompa pemindah positif, ya, dan pompa kerja dinamis. Itu dia, ya. Jadi pompa jenis ini pada positif basement pump itu yang bekerja di ruangan yang secara periodik, ya periodik bertahap.
dari besar ke kecil atau dari sebaliknya kecil ke besar selama pompa bekerja. Energi yang diberikan adalah energi potensial, ya. Dan termasuk ke dalam pompa ini adalah pompa reconverting, pompa torak, Fullinger, diafragma, rotary, pin, pompa loop, skru dan roda gigi, ya. Yang berikutnya adalah pompa kerja dinamis, non-positive displacement pump. Ini adalah suatu pompa dengan volume ruang yang tidak berubah pada saat proses bekerja. Jadi beda sama pompa yang positif tadi. Dia bisa berubah dari besar ke kecil maupun kecil ke besar. Kalau pompa dinamis dia tidak berubah, ya. Energi yang diberikan pada cairan adalah energi kecepatan. Sehingga cairan yang berpindah adanya perubahan energi kecepatan yang kemudian berubah menjadi energi dinamis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pompa kerja khusus, pompa hidran, elektromagnetik, dan pompa sentrifugal atau sentrifugal pump. Nah, dasar-dasar pemilihan pompa. Dari pertimbangan pemilihan pompa ini kita dasarkan dari sistem ekonomis, yaitu keuntungan, kerugian, jika pompa digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan pemindahan fluida sesuai dengan kondisi yang kita rencanakan. Jadi kalau kalian mau nggak mungkin kalian mau biasanya sumur bor gitu ya, sumur bor. Maka dicarilah pompa yang sesuai. Kalau cuman 2 atau 3 batu saja, istilahnya ya batu cincin ya kalau sumur. Nggak mungkin kita gunakan daya yang besar. Kan rugi kita, ya. Rugi, sangat rugi kita. Jadi perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pompa adalah fungsi dari instalasinya. Ini yang saya bilang tadi. Kapasitas, headnya, viskositas, temperatur kerja, dan jenis motor penggerak. Ya, itu dia. Kapasitas head pompa harus terpenuhi. Fluida yang mengalir secara kontinu. Pompa yang dipasang pada kedudukan tetap. Konstruksi sederhana, ya. Ini dia pompa sentrifugal adalah jenis dari pompa dinamis, ya. Pompa sentrifugal adalah pompa kerja dinamis yang prinsip kerjanya mengubah energi kinetik cairan menjadi energi potensial melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Gaya sentrifugal yang ditimbulkan ini karena adanya gesekan dari sebuah benda atau partikel melalui lintasan yang melengkung. Pompa sentrifugal merupakan pompa kerja dinamis yang paling banyak sekali kita jumpai. Yang paling banyak karena konstruksinya sangat-sangat sederhana dan harganya yang relatif lebih murah. Keuntungannya dibandingkan yang pompa positif adalah gerakan impeller yang terus-menerus atau continue. Ya. Oke. Ini dia. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu. Kalau nggak ada bisa kita lanjutkan, ya. Nah, ini bagian-bagian dari pompa sentrifugal, ya. Ini ada serving box, B packing, C sub, D subshelf, P pen, F casing, S impeller, ada I casing warning, J impeller, discharger nozzle itu adalah K. Ini adalah bagian-bagian dari jenis pompa sentrifugal, ya. Prinsip dasar sentrifugal adalah gaya sentrifugal bekerja pada impeller untuk mendorong fluida ke sisi luar sehingga kecepatan fluidanya itu akan meningkat, ya, akan meningkat. Kecepatan fluida yang tinggi itu dilubah oleh casing pompanya, velute atau diffuser. Ini akan menjadi tekanan atau head. Ya, keuntungan pompa sentrifugal apa? Gitu loh, ya. Pertama, jenis yang paling umum banyak digunakan. Itu yang pertama. Yang berikutnya konstruksinya yang sangat sederhana. Ya. Operasionalnya yang handal, operasinya yang handal. Harganya yang murah, kapasitasnya yang besar, efisiensi,
yang sangat bagus, ya. Ini dapat digunakan pada suhu yang sangat tinggi. Selain dia mempunyai keuntungan, dia juga mempunyai kerugian. Apa kerugiannya? Cocok untuk cairan yang ya viskositas rendah, tidak self-preferring, walaupun dengan desain khusus. Tidak cocok untuk kapasitas yang kecil, dia sangat cocok untuk kapasitas yang besar, ya. Penggunaan pompa sentrifugal ini banyak digunakan, banyak pada industri minyak bumi. Salah satunya sebagian besar digunakan fasilitas. Ya, jadi pengeboran minyak bumi menggunakan pompa sentrifugal. Ini suatu unit pengumpulan fluida dari sumur produksi. Ini sebelum kita olah atau diolah dan dipasarkan. Pompanya bertipe sentrifugal. Pada industri perkapalan banyak digunakan untuk memperlancar proses kerja kapal. Centrifugal Woman dirancang khusus untuk memompa lumpur. Mungkin kasus lumpur lapindo ya, pernah dengar itu ya, pupus lumpur lapindo, di mana kemarin itu saat memompa terjadi kebocoran ya, kebocoran. Kita nggak tahu kebocorannya apa, tapi yang pasti saat itu kebocorannya lumpurnya keluar ya, dipompa juga sampai menenggelamkan satu kabupaten kalau nggak salah saya ya saat itu, kabupaten atau kecamatan gitulah, tenggelam gara-gara lumpur ya. Bahan kimia semua larutan cairan yang bertemu dengan partikel padat ya. Pompa sentrifugal, resepsoting, roll pen, ini berbagai jenis aplikasi. Industri proses, perkapalan, dok, lepas pantai, oil, dan aplikasi umum lainnya. Ada juga pompa sentrifugal itu dengan jenis pompa rendam. Nah, itu nanti lanjutnya lah, pompa jenis rendam ya. Nah, ini ada head. Jadi pada pompa dia memiliki head. Head itu adalah energi persatuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang dicandakan sesuai dengan kondisinya. Ya, ada tinggi, tinggi. Berapa tingginya? Artinya kalau kita pipa ya, pipanya mungkin berapa tingginya dari dasar tanah ke dalam. Mungkin kalau sumur bor berapa kira-kira? Sumur bor. Tingginya sumur bor itu berapa? 25 meter ada? Ada yang tahu kira-kira? Sumur bor. Kira-kira Kalau sumur bor di tempat saya Pak, ukurannya kira-kira 120 meter ke bawah Pak. 150 ya. Jadi kalau 25 apa mungkin sumur bor? Kira-kira? Enggak lah Pak, karena belum keluar airnya. Kalau keluar pun itu masih lumpur atau airnya kotor. Iya, jadi belum dapat ya, belum dapat. Mungkin di Ya tempat Pak. yang lain bisa 50 meter, mungkin jarang juga ya kayaknya ya kalau 50 meter ya. Sangat jarang sekali Pak. Dia di atas 100 ya. Itulah headnya, itulah head. Ya, tingginya, tinggi. Jadi ya kalaupun secara vertikal ya, kalau secara horizontal mungkin kita bisa lihat panjangnya. Ya, panjangnya ya. Menurut persamaan Bernoulli berbunyi bila fluida incompressible yang mengalir sepanjang pipa yang penampangnya mempunyai beda ketinggian, perbedaan tekanan tidak hanya tergantung pada perbedaan ketinggian, tapi juga pada perbedaan antara kecepatan di masing-masing titik tersebut. Inilah head ya. Ini dia. H sama dengan P per gamma ditambah Z. Z itu adalah head statis ya. P pangkat 2 dibagi 2G. Di mana P pangkat 2 adalah head kecepatan ya. P itu kecepatan, G itu adalah apa G? G itu apa? Ada yang tahu G? G. Itu simbol apa G itu? Simbol apa? Ada yang tahu G? Simbol apa kira-kira G ini?
Nah, apa ini simbol apa? Kalau V ini kan kecepatan ya. Velocity ya, velocity ya, sorry, velocity. Ya, kalau G ini apa? Jadi antara V pangkat 2 per 2G itu disebut dengan head kecepatan. Ya, antara P ya, bukan P ya, P tekanan, pressure ya, dibagi gamma ini adalah head tekanan, statis, tekanan ya. Z itu adalah head statis total. Ini satuannya meter semuanya. Nah, jadi kalau G ini apa ini? Simbol apa G ini? Kira-kira. Ada yang tahu simbol apa G ini? Kira-kira. Ada yang mengetahuinya? Kira-kira. Ada yang tahu kira-kira apa simbol G? Tidak, Pak. Ya, ada ya. Ini adalah gravitasi. Ya, ini gravitasi. Gravitasinya ya. Gravitasi. Oke. Ada mayor head losses, ada mayor minor losses ya. Ada juga beberapa yang apa? Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Jadi nanti minggu depan tolong carikan tentang pompa rendam ya, tugasnya. Jadi pompa rendam itu tolong dicari makalahnya. Jadi minggu depan kita bahas. Kalau bisa cari dengan selain makalah, cari juga pompa rendam itu dengan jurnal. Coba dicari ya, yang berkaitan dengan pompa rendam. Pompa rendam ini salah satu jenis dari pompa sentrifugal. Apa sih pompa rendam itu? Nah, jadi tolong kalian semua mencarinya sebagai tugas kita untuk pertemuan berikutnya, ya, sama jurnalnya. Tugasnya tugas individu ya, bukan tugas kelompok ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, monggo. Ada? Yang mulia mungkin, atau Jody, atau Amanda, mana tadi? Kok hilang lagi si Ali tadi? Ali, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, Baik. Baiklah, Pak. Di sini saya mau bertanya, bagaimana atau pompa rotari itu pengaplikasiannya biasanya di mana itu, Pak? Di mesin apa seperti itu? Untuk apa juga? Rotary pump. oke, Rotary. Yang lain mungkin ada yang bisa memberi jawaban pada pertanyaan yang mulia. Pompa Rotary ya. Ini pompa jenis apa tadi? Pompa Rotary. Ini Pompa ya, rotari pompa yang perpindahan positif, Pak. positif ya. Ada yang bisa kira-kira? Tolong. Ada? Ada yang bisa menjawab? Ya, ini pompa rotari ini cocok ya untuk pekerjaan pemompaan dengan daya isap yang tinggi di samping pompa torak yang dapat digunakan ya. Jadi pompa rotari itu digunakan untuk memompa dengan daya isap yang sangat tinggi ya. Ya, mungkin ya banyak digunakan. Apa itu untuk daya isap yang tinggi kira-kira? Ya sama, untuk lumpur juga bisa ya, untuk memompa lumpur ya. Kayak gitu ya kan? Kenapa? Karena lumpur itu kan padat ya. Jadi dia memerlukan daya isap yang sangat tinggi ya. Itu dia. Kira-kira. Oke, yang mulia? Baik, Pak. Pas. Oke ya. Nah, yang lain kira-kira ada? Ya. Jadi tugasnya tadi sudah paham ya, apa yang harus dikerjakan kalau nggak ada yang bertanya.
Ya, tolong fotonya ditampilkan kembali. Ya. Jadi biar kelihatan wajahnya semua gitu loh. Oke, Amanda mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya kalau pompa fluida, mesin fluida itu apa gitu? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Ada yang enggak kira-kira yang bisa menjawab? Mesin pompa fluida. Apa itu kira-kira? Ada yang bisa? Mesin pompa fluida. Nah, ini ada pula lagi mesin pompa fluida gitu ya kan? Tadi kita ada membahas fluidanya, apa fluida tadi? Fluida itu adalah zat yang dapat merubah bentuknya sendiri ya. Berapapun tegangan geser yang diberikan, dia akan dapat merubah bentuknya sendiri. Oke, pompa fluida ada. Ini merupakan mesin yang berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi potensial ya. Nah, itu dia, merubah energi mekanik dalam bentuk fluida ya. Jadi dia bekerja dalam bentuk fluida. Apa fluidanya? Bisa cair ataupun gas. Gas itu termasuk fluida. Bisa dipompa gas. Gas bisa dipompa. Kira-kira ada yang bisa? Yang tahu kira-kira gas itu bisa dipompa enggak? Mana nih yang lain? Kira-kira yang mulia? Jadi kira-kira gas itu bisa enggak dipompa? Mana ini? Kok diem? Mana? Oke lah. Jadi gas itu bisa ya dipompa. Kan kita bisa lihat pada kendaraan bermotor kita ya. Jadi isap melalui pompa ya. Dipompa juga dia. Oke lah. Oke kalau gitu pertemuan kita hari ini pertemuan ke-6 sudah selesai ya. Maka kalau tidak ada lagi yang bertanya, tolong tugasnya jangan lupa untuk minggu depan ya. Berikutnya tolong dikumpulkan seperti saya bilang tadi ya. Oke, Ya, Pak. waktu kita sudah selesai, maka saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, oke.